Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Pak Ardi akan membahas mengenai revolusi Amerika, di mana revolusi Amerika ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dunia. Ada beberapa revolusi, ada 4 revolusi besar yang terjadi di dunia yang kemudian menyebabkan perubahan yang sangat signifikan terhadap negara-negara yang ada di dunia. Pada masa tersebut, pada masa revolusi-revolusi ini terjadi, itu masih terjadi penjajahan. Kemudian pasca munculnya revolusi ini, satu persatu wilayah-wilayah di dunia itu mengalami kemerdekaan. Nah, oke, Pak Ardi bahas revolusi Amerika. Setidaknya ada 3 latar belakang munculnya revolusi Amerika, yaitu timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik, penetapan pajak yang tinggi, hingga peristiwa The Boston Tea Party. Namun Pak Ardi tidak membahas ini dulu, melainkan Pak Ardi akan tarik ke belakang untuk membahas bagaimana kondisi Amerika sebelum adanya revolusi Amerika. Pada masa eksplorasi dunia, Pak Ardi tarik ke belakang ke abad pertengahan. Pada masa abad pertengahan, wilayah di luar Eropa itu masih belum diketahui. Jadi orang-orang Eropa taunya ya sekitar orang-orang Eropa, sekitar wilayah Eropa dan wilayah Arab. Baru kemudian setelah adanya eksplorasi dunia, banyak para penjelajah dari Eropa yang kemudian mencari wilayah-wilayah baru. Salah satu penjelajah dari Eropa yaitu Christophorus Columbus itu menemukan salah satu wilayah benua baru, yaitu benua Amerika. Wilayah yang pertama kali disambangi oleh Christophorus Columbus adalah Kepulauan Bahama. Nah, jadi kira-kira ini adalah peta dari penjelajahan dunia pada masa itu. Nah, ini kira-kira ini. Kemudian setelah adanya penjelajahan tersebut, banyak sekali orang-orang Eropa yang pindah ke wilayah Amerika, terutama orang Spanyol, kemudian orang Inggris, ada orang Belanda, orang Jerman, dan orang Prancis. Setelah beberapa wilayah di benua Amerika diketahui, ada imigrasi besar-besaran di wilayah Eropa. Wilayah Eropa kemudian satu persatu membuka lahan di wilayah benua Amerika, hingga wilayah benua Amerika menjadi wilayah koloni-koloni dari orang-orang Eropa. Di sini kalian bisa lihat ada tiga negara besar yang menguasai benua Amerika bagian utara. Di antaranya ada Spanyol, kemudian ada Perancis, kemudian ada Britania Raya atau Britain itu Inggris. Nah, setelah adanya eksplorasi besar-besaran, pendirian koloni di wilayah Amerika Utara yang pada sebelumnya itu kosong, kemudian dihuni oleh orang-orang Eropa, kemudian muncullah peperangan di antara para koloni-koloni dari negara Eropa tersebut. Di antaranya Prancis, Spanyol, dan Inggris itu saling berperang, hingga salah satu yang kalah adalah pihak Prancis. Peristiwa tersebut dinamakan Perang 7 tahun, yaitu berlangsung dari 1756 sampai 1763. Prancis kalah, kemudian diakhiri dengan perjanjian perdamaian Prancis pada 1763. Hal ini sangat memukul berat pihak Prancis, sehingga suatu saat Prancis akan membalas dendam atas kekalahan dari pihak Inggris. Jadi di sini pihak yang kalah pada masa Perang 7 tahun adalah pihak Prancis. Kekalahan pihak Prancis menyebabkan Inggris semakin kuat di wilayah benua Amerika, hingga wilayah koloni-koloni Inggris itu semakin meluas dan Inggris menerapkan pajak
pajak yang besar terhadap orang-orang Amerika. Di sini orang Amerika adalah orang yang terjajah oleh pihak Inggris. Nah, dengan adanya pajak-pajak yang besar, maka orang-orang Amerika kemudian memberontak dan terjadilah perang kemerdekaan oleh Amerika. Oke, Pak Arsi sudah menjelaskan kronologi secara singkat, kemudian kita masuk ke latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah timbulnya paham kebebasan dalam berpolitik. Para kolonis menganggap bahwa koloni merupakan satuan pemerintahan sendiri dalam Imperium Inggris. Namun, pemerintahan Inggris menganggap Amerika belum mampu untuk berdiri sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Koloni dan penetapan pajak bagi koloni ditetapkan oleh Parlemen Inggris. Jadi di sini kita bisa mengambil garis besarnya bahwa Inggris pada masa itu lebih mengarah ke penjajahan. Kemudian Inggris menganggap bahwa Amerika belum bisa berdiri sendiri, sehingga Inggris itu menerapkan pemerintahan di bawahnya. Nah, hal ini sangat merugikan sekali terhadap Amerika. Kemudian barulah Amerika melakukan perlawanan-perlawanan karena penindasan oleh orang-orang Inggris tadi. Yang kedua, ada penetapan pajak yang tinggi. Setelah Inggris menjajah wilayah koloni-koloni di Amerika Serikat, Inggris menetapkan banyak sekali pajak-pajak yang sangat memberatkan orang-orang Amerika. Nah, pajak-pajak tersebut diantaranya ada Sugar Act, Currency Act, dan Stamp Act. Sugar Act atau Undang-Undang Gula. Undang-Undang Gula ini diberlakukan untuk menetapkan pajak pada perdagangan gula. Kemudian ada Currency Act. Currency Act ini untuk pajak pada percetakan mata uang. Kemudian ada Stamp Act. Stamp Act ini adalah pajak untuk setiap dokumen yang dicetak oleh instansi di benua Amerika. Jadi Inggris itu memberikan banyak sekali pajak sehingga penolakan-penolakan terjadi di Amerika Serikat. Penolakan ini kemudian diajukan ke Parlemen Inggris, namun Parlemen Inggris mengeluarkan mengeluarkan putusan tidak menyetujui penolakan tersebut. Pada akhirnya muncul semboyan, yaitu no taxation without representation. Penduduk koloni tidak akan membayar pajak tanpa adanya perwakilan di parlemen. Jadi Amerika sangat mengecam keras terhadap pajak-pajak tersebut. Kemudian latar belakang yang ketiga ada peristiwa The Boston Tea Party. Peristiwa The Boston Tea Party ini adalah peristiwa Inggris mendatangkan teh-teh dari wilayah luar untuk dijual ke Amerika dengan cara paksa. Dengan adanya The Boston Tea Party ini merusak harga orang-orang Amerika yang menjual teh. Maka Boston Tea Party menyebabkan orang-orang Amerika menolak adanya kedatangan teh tersebut. Orang-orang Amerika kemudian menyamar sebagai suku Indian dan membuang teh-teh yang ada di pelabuhan Boston. Hal ini adalah protes keras pihak Amerika terhadap kedatangan teh-teh dari Inggris. Akibat adanya The Boston Tea Party ini, kemudian muncul undang-undang paksa diantaranya, yaitu menutup pelabuhan Boston, kemudian anggota Dewan Rakyat Massachusetts akan ditunjuk oleh Inggris, sedangkan sebelumnya dipilih oleh rakyat koloni sendiri. Kemudian yang ketiga, rakyat koloni harus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi pasukan Inggris yang ditempati di daerah koloni. Jadi sangat terlihat sekali bahwa Amerika itu sangat sangat ditekan oleh pihak Inggris. Nah, jadi di sini sangat terlihat sekali bahwa
dominasi dari Inggris di Amerika dari peristiwa The Boston Tea Party ini. Nah, ini adalah undang-undang akibat adanya peristiwa The Boston Tea Party atau penolakan terhadap teh-teh yang didapat Inggris dari wilayah luar. Selanjutnya, bagaimana proses berlangsungnya Revolusi Amerika? Revolusi Amerika dilakukan atas dasar penolakan terhadap tindakan-tindakan Inggris atas pajak-pajak yang diberikan, seperti yang Pak Ardi jelaskan tadi. Kemudian, pada tanggal 4 Juli 1776, muncullah Kongres Kontinental, di mana orang-orang Amerika di berbagai wilayah Amerika, kurang lebih ada 13 koloni dari Amerika, itu bersatu untuk menyatakan kemerdekaan. Di antaranya ada New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, dan Georgia. Ke-13 koloni tersebut sepakat untuk memerdekakan diri dari jajahan Inggris. Maka karena adanya proklamasi memproklamirkan kemerdekaan ini sendiri, maka Inggris kemudian berlangsunglah peperangan kepada Amerika yang baru memerdekakan diri. Wilayah Amerika kemudian dibantu oleh pihak Prancis. Nah, pihak Prancis atas pemerintahan Prancis menyalurkan senjata-senjatanya untuk pemimpin Amerika, yaitu Benjamin Franklin. Nah, kenapa Prancis memberikan bantuan? Karena pada masa perang 7 tahun Prancis kalah sama pihak Inggris. Maka di sini ini adalah balas dendam dari pihak Prancis untuk membantu Amerika dan kemudian mengalahkan Inggris di tanah Amerika. Nah, kemudian pada akhirnya pada tanggal 3 September 1783 secara resmi Inggris menandatangani perjanjian perdamaian Versailles Paris, di mana di sini isinya adalah bahwa Inggris itu mengakui kemerdekaan dari Amerika Serikat. Kemudian bagaimana pengaruh revolusi Amerika bagi Indonesia? Amerika mengeluarkan revolusi Amerika itu didasarkan pada human right atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri ini kemudian menyebar luas ke berbagai negara, salah satunya adalah di Indonesia. Indonesia merdeka atas dasar penindasan oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Pada tahun 1900-an muncul para pemuda-pemuda cendekiawan, mereka mengambil ilmu-ilmu dari barat hingga mereka juga mengetahui adanya revolusi yang terjadi di dunia. Di antaranya ada revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi Rusia. Nah, dengan adanya dasar dari sejarah revolusi di dunia tersebut, para cendekiawan muda dari Indonesia kemudian melakukan satu pergerakan-pergerakan. Nah, di antaranya dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan. Barulah ketika 1945 muncul kemerdekaan, dan pada muqaddimah atau pembukaan UUD 1945 dicantumkanlah salah satu isi dari Declaration of Independence Amerika atau hak asasi manusia dari Amerika, dimasukkan ke dalam pembukaan UUD atau muqaddimah UUD. Nah, pengaruh yang kedua adalah dengan adanya revolusi Amerika itu menyadarkan bahwa kita atau bangsa Indonesia itu harus merdeka dari penjajahan bangsa Jepang dan Belanda pada masa itu. Nah, itulah sedikit yang Pak Adi jelaskan dari revolusi Amerika.
Nanti untuk lengkapnya kalian bisa membaca SWOT di deskripsi yang Pak Ardi cantumkan di video ini. Nanti kalian bisa baca. Nah, kalau misal ada yang kurang, ada yang Pak Ardi jelaskan lebih kecepatan atau ada yang kurang jelas, silakan komen di bawah. Oke, terima kasih.